Tuhan, kami komunitas Komparan Pasadan Togasinaga Boru yang ada di Kota Palembang sekitarnya, kami mau bersama-sama mensyukuri semua karyamu yang besar, anugerahmu, penyertaan dan perlindunganmu di saat-saat kami menjalani jalan yang berliku-liku bahkan lembah kekelaman selama 2 tahun pandemi COVID yang menghantui kehidupan kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami mau bersama-sama mensyukuri perlindungan dan penyertaan Tuhan, karena kami bisa hidup sampai hari ini itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar, merenungkan dan melakukan menghidupi firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam untuk kita semua, keluarga besar Komparan Pasadan Togasinaga, khususnya yang sudah hadir. Oras menjuah-juah kubani kita na siang pak barat Boloadong na kawin asimilasi tu keluarga sian nias kusapai kita Yahobu. Jadi PPDSB multi etnis, multikultur ale sadahita. Amin. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita sepakati menjadi dasar renungan kita dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, kita keluarga besar PPDSB, beberapa negara di belahan bumi ini, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan secara khusus Kota Palembang dan sekitarnya, selama 2 tahun terakhir ini seluruh masyarakatnya, termasuk keluarga besar PPDSB di dalamnya, kita diliputi ketakutan, kekhawatiran melewati lembah kekelaman, yaitu lembah kekelaman masa-masa pandemi COVID-19. Karena virus COVID-19 kita tahu tidak tebang pilih di dalam menelan korbannya. Tidak terhitung berapa banyak masyarakat Sumatera Selatan yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19, dan termasuk, saya kurang tahu jumlah berapa anggota keluarga PPDSB yang menjadi korban
keganasan virus COVID-19. Tidak ada ilmu kebal, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada rumusnya orang yang tahan peluru, tapi di hadapan virus COVID semua tidak pandang bulu. Semua bisa menjadi korban. Saya juga sempat 1 bulan dirawat di rumah sakit Caritas, saudaraku, pada pertengahan Desember 2020 sampai pertengahan Januari 2021 karena terpapar COVID-19, dan saya sudah sempat berikan pesan kepada ibu di rumah supaya dia bersedia mengurus anak-anak kami yang 4, karena dada saya sudah sesak karena virus COVID sudah membungkus paru-paru dan oksigen pun sudah masuk, bahkan terus ditambah dari 5 liter 10 begitu, saudara. Dan terakhir, saya ada kartu ATM yang isinya tidak seberapa, sudah saya kasih kepada ibu di rumah serta nomor PIN-nya. Mana tahu nanti ini diperlukan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan kesembuhan dan Tuhan memberikan kehidupan sehingga hari ini kita masih bertatap muka dengan penuh sukacita. Dia itu pama kubani Tuhan. Dia itu pama kubani kita haganupan namar sadina pakon namar anak boru di bagasan tangyang tu di barat. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, umat Israel juga pernah mengalami dan melewati zona lembah kekelaman yang sangat menakutkan dan mencekam mereka, karena nyawa mereka terancam beberapa waktu setelah keluar dari Mesir, setelah Firaun mengizinkan mereka keluar dipimpin oleh Musa. Tetapi setelah bangsa itu keluar menuju tanah Kanaan, negeri perjanjian yang Tuhan janjikan, Firaun berbalik pelan-pelan dalam penderitaan, diperbudak oleh bangsa Mesir karena akan dibawa menjadi tawanan. Kalau berjalan berarti masuk ke dalam laut oleh karena pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi saat itu, apa yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu terbelahnya laut Teberau sampai ke dasar laut, benar-benar satu mujizat yang spektakuler dan hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Bukan karena kehebatan bangsa itu, bukan karena kekudusan Musa sebagai pemimpin, tetapi peristiwa itu, saudara-saudara, hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Kejadian yang dahsyat itu disadari oleh umat Israel bahwa keselamatan yang mereka peroleh hanya karena kuasa dan pertolongan Tuhan, bukan karena kehebatan mereka. Saudara-saudara, melihat dan menyaksikan kemuliaan dan kebesaran Tuhan melalui peristiwa yang spektakuler itu, maka bangsa itu bersama-sama mengembalikan pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan melalui satu ibadah nyanyian, ibadah syukur. Dan inilah yang mereka nyanyikan, saudara-saudara, yaitu Mazmur pasal 15 ini, kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 18. Ini mereka nyanyikan bersama-sama karena mereka merasakan bahwa mereka hidup, mereka selamat hanya oleh karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah mereka pikirkan kalau laut Teberau itu bisa terbelah menjadi 2. Saudara, saya katakan sekali lagi penggalan nyanyian mereka tadi ayat 1 sampai 3.
Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allahku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Nah, saudara-saudara, banyak manusia terobsesi dengan menerima pujian dan sanjungan. Padahal sebenarnya pujian itu hanya milik Tuhan dan untuk Tuhan, bukan milik kita, saudaraku. Jangan curi apalagi merampas kemuliaan Tuhan dengan cara memusatkan perhatian pujian kepada dirinya. Tapi saudara-saudara, pujian dan hormat itu hanya milik Tuhan dan hanya harus kembalikan kepada Tuhan. Ini perlu kita renungkan, saudara-saudara. Pujian bukan untuk kita. Seperti orang Israel ini, mereka kembalikan pujian hanya kepada Tuhan karena semua yang terjadi, semua yang mereka nikmati, kehidupan, keselamatan, sampai saat itu mereka renungkan itu hanya oleh karena Tuhan, maka Tuhanlah yang mereka puji. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, kata mereka. Tapi sangat disayangkan, saudara-saudara, kalau masih ada anak-anak Tuhan yang berbangga hati secara berkelebihan. Bahkan ada yang memfokuskan kalau kesuksesan, keberhasilan itu kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, seakan-akan semua yang kita capai, semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh, semua yang kita nikmati, itu hanya oleh karena kehebatan kita, karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saudara-saudara, jangan curi, apalagi merampas kemuliaan Tuhan. Pujian, hormat, dan syukur hanya milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Jangan pernah kita ada sakit hati, siapapun kita, sebagai pemimpin, sebagai ketua dan lain sebagainya, kalau kesuksesan merasa kita kurang dipuji. Memang bukan kita yang harus dipuji, tapi Tuhan yang harus dipuji. Amin, saudara? Amin. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, kata orang Israel. Ini merupakan satu pengakuan iman bangsa Israel setelah melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Dan saudara, itu juga yang harus menjadi pengakuan iman orang percaya, termasuk kita, keluarga besar Persaudaraan Boparan Toba Sinanda. Kita harus sadar, kita duduk bersama sampai hari ini, kita bisa sehat sampai hari ini, saudaraku, itu hanya karena kebesaran Tuhan. Amin. Bukan karena kehebatan kita. Kita melewati 2 tahun sudah, masa-masa yang mencekam. Jadi, saudaraku yang kekasih, ada seorang pendeta, ya, namanya Pendeta Dr. Benny Solihin. Ia seorang pengajar homiletik yang senior, bahkan kelas dunia, saudara, di beberapa seminari. Ia juga seorang penulis buku, seorang yang rendah hati. Dr. Benny Solihin mengatakan begini kepada orang-orang yang pernah berkhotbah, apakah sintua, pendeta atau siapapun, saudara, dikatakan begini. Normallah bila 1-2 pujian yang datang setelah kita berkhotbah membuat perasaan kita terbang ke tempat tinggi. Tapi dia lanjutkan, saudara, tetapi jangan lupa, turunlah segera karena tempat itu milik Tuhan. Artinya, saudara, pujian itu untuk Tuhan. Jangan kita nanti terlalu terobsesi menginginkan pujian. Ya, kita senang, kita boleh saja bersyukur, dikatakan orang, terima kasih kami diberkati dengan khotbah Bapak Pendeta misalnya. Tapi Benny Soli katakan, tetapi jangan lupa, turunlah segera karena tempat itu milik Tuhan.
dari pujian itu hanya milik Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, berbicara tentang mengembalikan pujian, hormat, dan syukur kepada Tuhan bukan merupakan pilihan mau atau tidak mau. Kita harus pahami, saudara, bahwa mengembalikan pujian, hormat kepada Tuhan itu merupakan keharusan yang harus kita kembalikan setelah kita menerima berkat dan anugerah Tuhan. Bukan pilihan, mau atau tidak mau kita mengembalikan pujian, tetapi keharusan, dan Tuhan tunggu, saudara-saudara. Saya akan berikan satu contoh dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 18. Saya bacakan begini supaya kita paham bahwa mengembalikan pujian syukur bukan pilihan mau atau tidak mau, tetapi keharusan yang harus kita laksanakan sebagai umat percaya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara, di dalam ayat yang ke-17 dituliskan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, supaya kita pahami, atas semua berkat dan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam bentuk apapun, masalah mengembalikan pujian, hormat, dan syukur kepada Tuhan bukan merupakan pilihan mau atau tidak mau, tetapi itu merupakan satu keharusan dan Tuhan tunggu. Sehingga Yesus tadi berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudaraku yang kekasih, saya ulang sekali lagi bahwa lebih kurang 2 tahun kita berjalan dalam lembah kekelaman, melewati banyak persoalan, melewati kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan kita selama masa pandemi COVID. Bahkan ada beberapa keluarga kita, keluarga besar Pasaran Peparan Toga Sinaga yang ada di Palembang, saudara-saudaraku, yang kehilangan anggota keluarga, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak daripada pandemi COVID. Mungkin juga ada di antara anggota keluarga kita. Tetapi hari ini kita bersyukur kalau keadaan bangsa dan negara kita, kota Palembang sekitarnya sudah mulai pulih, walaupun belum tuntas 100% dari serangan virus yang selalu menakut-nakuti kita. Kita memang harus tetap berjaga waspada, bahkan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetapi secara umum, melalui pesta pertanian Bona tahun 2022, Persaudaraan Peparan Toga Sinaga Boru cabang Palembang menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan perlindungan serta kemenangan kepada umatnya, yaitu kita, keluarga besar PPTSB Palembang sekitarnya, melewati masa yang sulit, masa pandemi COVID-19. Lembah kekelaman COVID-19
yang menakutkan sudah berlalu dari kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini melalui pesta perpanjangan bola tahun ini, kita bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan, manortor, marembas, saudaraku, sebagai ungkapan sukacita kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai media mengembalikan pujian hormat kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, kehidupan, dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati sukacita di dalam acara kita hari ini, dan semoga semua bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang ribut-ribut di antara kita, karena kita di sini mensyukuri, saudara, mengembalikan hormat kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang kalau kita di dalamnya nanti terjadi keributan-keributan seperti beberapa minggu yang lalu saya khotbah juga dalam satu acara pesta bola tahun. Setelah ibadah saya pulang, saya dengar ribut, bahkan hampir main jotos di dalamnya. Tapi semoga kita memang benar bersukacita pada hari ini, marembas, manorto dengan sukacita. Kita nama rasanina pakon anak borka tertawa bersukacita menikmati anugerah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Biarlah kami bersama-sama mensyukuri segala berkat anugerah Tuhan. Kami mensyukuri segala karya Tuhan, dan di tengah-tengah acara kami satu keluarga besar, keluarga Parsadan Peparan Toga Sinaga Guru. Hari ini kami bersama-sama bersukacita di tempat ini. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.